Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Rabbal Alamin. Hina tanda halaman 70 hai. Halaman 70 hai dan makna mengangkat dua tangan. Baris kedua belah, baris kedua belah dari ratih. Dan makna mengangkat dua tangan, ini pembahasan tentang masalah fadilah daripada sembahyang, terutama hino sembahyang fardu. Putra keutamaan daripada salat. Di antaranya kalau disampaikan di delikut, teman sampai truk kena gedetil satu persatu. Kan cuma keutamaan sembahyang laju saboh, tetapi beujaro pu hikmah ji. Nak baca qiraah, baca surat, baca ayat sembahyang dan sebagainya. Makna rukuk putra, makna bedah dari rukuk pu, makna sujud. Nanti insyaallah nah. Dan makna mengangkat kedua tangan. Tanyo tatamang lam sembahyang kata beujaro. Putra makna hinan kedua tangan bagi takbir, mengangkat dua tangan bagi takbir itu bahwasanya hamba tenggelam di dalam laut kesalahan dan maksiat, maka mengangkat dua tangannya seolah-olah berkata iya. Tanya tabu jaro seolah-olah takun ba Allah. Tanyo manusia yang berlumur dengan dosa, tanyo manusia yang katenggelam dalam laut kesalahan, laut dalam maksiat, seolah-olah wate tabu jaro takun ba Allah Ta'ala. Wate tanyo kata takbiratul ihram Allahu Akbar, seolah-olah berkata iya, hai Tuhanku, ambil olehmu dengan tanganku bahwasanya aku tenggelam di dalam laut kesalahan dan maksiat, lari daripada engkau kepada engkau. Artinya mana ambil, pegang olehmu ya Allah akan daku, tuntun olehmu ya Allah akan daku. Yang mana pegang tanganku lagi tanya tajak dalam seput perlemat bak jaro tengah lepah, tajak bak tutu yang putakeun ia tertakut roboh. Nyen juga tayumat jaro tayu tuntun supaya ketanyo ngak lepah teh, karena tanyo hana kekuatan, hana mampu nyo menansit. Tanyo manusia yang tenggelam dalam dosa, letat kesalahan, ya Allah nemak jaro lun, nutuntun lun bak gad ya Allah, lun selamanya telah lari daripada drone dan lun jino kembali lom kepada drone. Nyan makna haji pada itu tabuk jaro Allahu Akbar, tabuk jaro nya ke makna ya Allah lun urung yang penuh dosa, nyuruhnya ya Allah lun kembali lom kepada drone, nemat jaro lun, nutuntun jaro lun, lun kalari daripada drone dan kembali lom kepada drone. Nyan makna yang pertama ia kandung daripada mengangkat dua tangan. Olehnya maka makna qiraah, bacaan-bacaan dalam solat, bacaan Fatihah, bacaan surat, yang qiraah ataupun ini lebih kepada ile bacaan surat Fatihah. Makna qiraah itu yaitu khitab antara hamba dan Tuhan, khitab antara hamba dan Tuhan. Komunikasi getanyo hamba dengan Allah. Nyo ke bacaan qiraahnya. Tapi berbicara dengan Allah. Jadi orang yang berbicara dengan Allah Ta'ala tentu saja tidak ada adab apabila hatinya tidak kepada apa yang ia bicarakan. Tanyo tengah tak penghabang dengan siro raja, tapi hati tahu lain. Iraja tengah penghabang dengan tanyo, pikiran tahu lain, sehingga hadapu pi putra yang pegah le raja. Menangkeh seolah-olah perumpamaan di kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Jadi hana adab apabila pikiran hal lain, sehingga hanam terdepu pi putra yang tak baca, putra yang tak pegah dengan Allah. Nyan makna daripada qiraah, makna daripada bacaan. Nyo adalah hikmah yang kedua. Oleh hikmah yang selanjutnya makna ruku', kata ruku' aju. Kalau kita baca Fatihah, baca doa iftitah pina baca surat, sekarang menuju kepada ruku'. Ruku' itu seolah-olah orang sembahyang berkata, seolah-olah orang yang sembahyangnya gekeun nya wate ruku', aku hamba engkau ya Allah, lun hamba drone ya Allah, lun lamiat drone ya Allah, lun makhluk drone ya Allah, dan sesungguhnya
menghulur aku akan tanganku kepada engkau. Ya Allah lun hamba dron ya Allah. Ya Allah lun pujuk jaro lun kepada dron ya Allah. Lun melake bak dron ya Allah. Lun ulurkan tanganku kepadamu ya Allah. Artinya saya mengharap bantuanmu ya Allah. Saya mengharap belas kasihanmu ya Allah. Ya Allah lun hamba dron. Ya Allah lun lake lun kasihan belas kasihan dron ya Allah. Lun ulurkan tangan lun kepada dron ya Allah. Hanya makna daripada ruku. Jadi kan tawadhu' sini. Tetanya ruku. Dan makna bangkit, kata bedah dari ruku', kata bangkit, makna daripada bangkit daripada ruku' serta berkata Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Bagi engkau wahai Tuhan kami, lakal hamdu. Bagi engkau segala puji. Maknanya adalah memuji aku atas dimerdekakan tingkatku, tingkatku daripada dosa. Sang tingkat betul. Memuji aku atas dimerdekakan tingkatku daripada dosa. Maka kata Tuhan engkau berdosa. Kata hamba aku hamba engkau. Kata Tuhan sesungguhnya telah aku merdekakan dikau daripada dosa engkau. Mana tingkatnya meno sangnya bahi angkat meminta pada Allah Taala supaya Allah Taala angkat katanya daripada dosa. Sebabnya tayu merdeka dro tu. Waktu tanya bangkit daripada rukuk kepada i'tidal, hai tanya kan hamba Allah yang berdosa. Tanya adalah urung-urung yang penuh dengan kesalahan. Tak puja Allah Taala. Seolah-olah takun ba Allah Taala, ya Allah ne pemerdeka lun ya Allah. Ne angkat lun ya Allah daripada dosa. Ni maksud ini. Ne pinah lun ya Allah daripada dosa. Ne ruang lun ya Allah daripada dosa. Bodoh tanyukan dari rukuk tak bedah. Bedahnya maknanya putra ya Allah ne pinah, ne angkat. Ne angkat lun daripada dosa ya Allah. Ya. Hingga maka kata Tuhan gekun le Allah seolah-olah hanya makna yang kandung daripada i'tidal. Gata adalah engkau berdosa, gata hamba lun yang berdosa. Kata hamba kata hamba tersebut aku hamba engkau ya Allah lun hamba dron ya Allah. Ada pimnya bahasa lain ada pilun berdosa ya Allah lun yu hamba dron ya Allah. Ne belas kasihanilah ke lun, ne angkat lun ya Allah daripada dosa. Kata Tuhan sesungguhnya telah aku merdekakan dikau daripada dosa engkau. Seolah-olah nyan makna yang kandung daripada i'tidal. Seolah-olah lagi tak budah dari ruku' menan tanya talakai ba Allah begepu budah tu, begesut tu. Dari pu gesut iaitu daripada dosa. Nya lagi nyan makna yang kandung pada i'tidal. Olehnya lam dan makna sujud. Kata sujud. Makna sujud yang pertama lain-lain berarti. Sujud yang pertama dan menghantarkan dahi atas bumi seolah-olah berkata hamba. Seolah-olah berkata hamba, engkau jadikan daku daripada bumi. Ya Allah, droneh ne pujut lun daripada bumi. Kemudian maka urangnya berarti lun kembali lum kepada bumi. Ya, nyambannya watai kata sujud rendah berarti tanya. Hina tanya. Hana sapuna tanya. Hana tinggi, hana mulia tanya. Tanya sama-sama rendah teh. Sama-sama katanya hina teh. Ka ahlnya tak bedah. Dan makna mengangkat daripadanya. Kata bedah dari sujud, duduk antara dua sujud. Seolah-olah berkata hamba, ikunlah hambanya seolah-olah engkau keluarkan daku daripadanya. Ya Allah, lun diciptakan daripada bumi, ya bunuh. Ya Allah, lun kan dikeluarkan lum daripada bumi. Tayo phone katanya keciptaan oleh Allah dari bumi. Lain kau bertubit, engkau keluarkan akan daku daripadanya, daripada bumi. Minha khalaqnakum, daripada bumi engkau ciptakan akan daku. Wa fiha nu'idukum, nanti wa minha nukhrijukum taratan ukhra, macamnya. Jadi yang kedua makna bangkit daripadanya, daripada sujud yang pertama bunuh seolah-olah berkata hamba, engkau keluarkan daku daripadanya kerana pertubit lun ya Allah. Saya kan menan pun kecipta teh oleh kagak pertubit kagak puas lam dana dia kagak pertubit lam tiga. Dan makna sujud yang kedua seolah-olah berkata hamba,
engkau kembalikan daku padanya. Engkau kembalikan daku padanya. Kerana puolom lun ya Allah. Karena lun diciptakan dari tanah, maka akan neputubitlah dari tanah dan sehingga akan dikembalikan ke dalam tanah lom. Nyambahnya makna daripada sujud, duduk antara sujud dan sujud sigatu. Daripadanya engkau ciptakan akan daku, dan daripadanya engkau keluarkan akan daku, dan kepadanya engkau kembalikan akan daku. Nya doa yang menyayat Qurannya, ayat Quran sahabat. Yang ke sunat baca kan bate urung kata pertama dalam liang lahat jenazah tak duduk dalam kubu, sunat baca minha khalaqnakum, daripadanya engkau ciptakan, wa fiha nu'idukum, dan kepadanya engkau kembalikan, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan daripadanya pula engkau keluarkan pada kali yang lain. Dari tanah diciptakan tanyo, gepuo tanyo lom kedih dalam tanah, sehingga wata sabo saat teman sehingga dikeluarkan kembali tanyo daripada tanah. Nyalhe macamnya. Nyakanya berarti mengingatkan tanyo hina, tanyo rendah, tanyo gecok dari tanah, gepuo lom je ke dalam tanah. Oleh lom akan dikeluarkan lom sabo saat dari tanah yan. Nya makna ji. Dia kan kuburan hina, kehinaan. Dan makna bangkit yang kedua, seolah-olah berkata hambaku, seolah-olah berkata hamba, engkau keluarkan akan aku daripadanya pada kali yang lainnya. Karena putubit lam kamu ya Allah daripadanya bumo, daripada tanah pada kali yang lain. Ini kalau kita berkabun fiha minha khalaqnakum, daripada tanah engkau ciptakan. Khalaqnakum, daripada tanah kami ciptakan akan kamu, kata Allah. Wa fiha nu'idukum, dan dari dalamnya tanah kami kembalikan kamu. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan daripada tanah akan kami keluarkan akan kamu pada kali yang lain. Kali yang lain yang kepada bangkit sehingga nyan menan seolah-olah di makna hanya rayutan makna yang kuburan, ingat kepada mati, ingat kepada bangkit dalam sehingga. Dan makna salam yang kabeh hiju sebab penuh kali duduk bangkit daripada rakaat kedua, daripada sujud kedua kata duk lian salam watel duduk kata salam untuk sabar lain kata malam deng untuk sujud rukuk lem ni kata ban. Makna salam, hai Tuhanku, beri olehmu akan kitabku dengan tangan kananku, dan jangan dengan tangan kiriku. Ya Allah, nunjuk kitab kepada kamu, Nabi suratan amal kepada kamu ya Allah, yang seolah-olah makna haji dengan tangan kanan, jangan engkau berikan dengan tangan kiri. Dalam laki Allah bergebi suratan amal sehingga dengan tangan kanan, karena ambil suratan amal dengan tangan kanan nyukuh tanda urung bahagia, menyuka dengan tangan kiri nyuka tanda celaka. Riwayat daripada Hasan radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, umpama sembahyang 5 waktu itu umpama sungai yang deras pada pintu seorang kamu, lagi banyak airnya. Deras kan banyak air, 3 ili nepegah necok daripada Hasan radhiyallahu an bahwasanya Nabi pernah neken dalam suatu hadis, putra nekele Nabi nyan sembahyang yang 5 nyan tamsilandih lagi kerung di ke rumah kata kerung yang cukup le nyan, lagi kerung, lagi irigasi punya bahasa katanya, ataupun lagi kolam renang ya, ngak gelom, ngak indah, iaitu lagi seolah-olah kolam renang yang banyak airnya, mandi ia padanya tiap-tiap hari 5 kali. Lagi tanya ke rumah tena kolam renang nyan titip siuro semalamnya 5 ge katanya berenang hinan, 5 ge katanya mano hinan, maka adakah tinggal sesuatu atasnya daripada karat dakinya? Nyampak ke Nabi tuman menyolagenya nakrung ke rumah katanya si uro si malam tamanu le katanya 5 ge pu mantang tinggai teman kalang bak tubuh kotoran bak tubuh daki bak tubuh mantang na tinggai gena pegah putra sembayang yang 5 nyan sembayang 5 nyan menyo bereh bak tapubut nyan hana tinggai le dah usah membacut pi hai urang mano sabe na mano tapi kalang pi lupah jai mantang ke hana geut nya menan sit sembayang sabena dosa bi menteng na rupanya hanapah pa unu sembayang mano hanabih daud kalang hanapah bak mano kan hana mano hana putui mano
yang kekan hana semayang, hana betul semayang. Nyamban kepada Nabi gambaran semayang, tamsilan semayang yang kemenan. Bagaikan tanyo tamano surah semalam 5 ge. Dum 3 2 ge lehege dan 2 ge dan tamano kagli tu. Pulang truk 5 ge tamano. Demikianlah semayang 5 waktunya Nabi pegah menyucikan daripada segala dosa dan tiada tinggal atasnya sesuatu daripada dosa yang lain daripada dosa besarnya. Hana tinggal mesina kecuali dosa besar hana mungkin tinggal puasa kacau atago mejudi nyen panegleh dengan semayang nyen peh taubat khusus cuma punya dosa-dosa kecil yang lain yang semuanya terhapus. Nyen kena getamsilkan bagaikan daki semuanya akan hilang dengan sebab mandi sehari semalam 3-5 kali. Nyen gleh mandum. Maka ini apabila ia sembahyang serta ya lepak kagak pegah nyo lagi nyo gleh hidi apabila disemayang serta membesarkan dia dan menyempurnakan rukuknya dan sujudnya dan bacaannya. Urung semayang secara sempurna membesarkan dia, mengtakzimi Allah, imtisal awamirillah. Tanya tetap pembuat semayang kendorongan pulain karena memang Allah yang perintah. Tak peraya perintah Allah. Watai tajak tak bedah memang tingat Allah perintah kita bersembahyang. Allah perintah kita berjamaah misalnya. Dan gua tak pubut pun kita sempurnakan rukun hana gegabah, hana baga-baga sampai hana tumak-tumak ninah gede hana menan. Getanya sempurnakan sujud, getanya sempurnakan bacaan. Yang terus bacaan. Kabereh rukun, kabereh sujud, bereh i'tidal, rukun-rukun yang lain. Batu sembahyang pun tak tahu mandum get terjaga. Teruk bacaan karusak karena hana ilmu cara baca, hana betul baca Fatihah, hana betul baca doa iftitah. Sebab mempelajari bacaan-bacaan dalam solat juga tak kalah pentingnya seperti kita mempelajari rukun-rukun salat. Tajwid kah hana tete merna, tu makan keliru sin. Maka berkata sembahyang nyan menyolagenya getanya tak pubuk sembahyang seolah-olah dikun bak getanya. Nyai kun le sembahyang, putrai kun le sembahyang telah memelihara akan dikau Allah Taala. Seperti engkau memelihara akan daku. Tanya kau kaget tak pelihara sembahyang. Ikun le sembahyang nyan seolah-olah ikun bak tanya. Gejaga. Gata akan dipelihara oleh Allah. Akan dipeliharakan engkau oleh Allah seperti engkau memeliharakan daku. Yang banikun le sembahyang. Dan jika tiada demikian maka iaitu mardud atasnya menyokol laganyan terpubut hana terjaga rukuknya, sujudnya, rukunnya dan sebagainya, hana betul bacaannya, pokoknya hana pahlah, hana berehlah solat tanyo putra ikun le semayang. Nya makna mardud hang getung semayang, ikun le semayang, berkata semayangnya telah mensia-siakan akan dikau Allah Taala. Semoga Allah Taala sia-siakan kata oleh Allah Taala seperti engkau mensia-siakan akan daku. Kata akan disia-siakan oleh Allah, tidak dipeduli oleh Allah kepada engkau. Lagi kata hana tak peduli gelut, hana tak peduli rukun-rukun semayang, hana pah rukun i'tidal sujud dan sebagainya, nyamban dikele semayang bak katanya. Kemudian semayang yang hana getuangnya karena yang batu semayang nada pubun hana ilmu itu. Kemudian digulung akan dia. Gecok semayang yang gegulung oleh Allah Taala seperti digulung kain yang buruk. Gecok semayang gegulung oleh Allah lagi tanya terlipat ijabru. Yang kemudian semayang tanya semayang yang hana bereh yang ditamsilkan adalah bagaikan gulungan kain yang rusak. Lagi ijabru. Oleh yang gecok semayang yang lagi ijabruknya oleh Allah Taala maka dipukulkan akan dia kepada muka empunyanya dan tubuhnya. Gecok ijabruknya iaitu semayang bunuh gesepotlah bak si hamba. Gejit si hambanya hana gerd ipubut semayang. Pakon yang ke karena hana betul dia ipubut. Sehingga hana akan diperbaiki oleh Allah Taala. Nyan apa sumbernya? Karena hana mufhum cara pubut. Hana ilmu tu tak merno pi hana tim. Gepubut dena geperno nah hana tim merno. Sehingga rukun semayang hana mupat pi. Syarat-syarat semayang hana berdoa pi. Nyan ban ke gambaran tamsilan. Niki ingat aju tanya murah-murah dah semayang kapalonyo kalau lagi ijabruk semayang tu. Kemudian jadi begot busuk baik mukena dah semayang. Baiknya gabuk-gabuk hana empu pi. Baik na cepat tumak ninah kan wajib nah. Semayang yang hana tumak ninah hansah semayang. Kejit dah baik tiru-tiru. Bak apa si grup-grup di semayang 7 minit kali 20 rakaat. Yang pun tak fikir yang grup-grup. Kita baik dah grup-grup ada ji. Baik tajam-tajam. Gena ji.
hai tajam je sekedar bernasib tumak nina. Qala Nabi SAW, dibegah oleh Nabi dalam suatu hadis, putan oleh Nabi, bunyal islamu ala khamsin, syahadatu, yang syahadati ya je, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti manis istata'a wa saumi ramadhana. Ya baca hadis kele kan, hanya berarti hana lagi ada baca saja. Sabda Nabi SAW, kalau Nabi dalam suatu hadis, didirikan Islam itu atas 5 perkara. Gepedeng Islam, ditegakkan Islam, dikokohkan Islam, ya, getumpang Islam, ya, yang makna dibinakan di atas 5 pondasi. Na 5 buah tumpang, na 5 buah tamihnya saboh hanya pah. Rumah baik ke je dah puput kah hana tamih saboh hana tiang saboh. Yang pada tiangnya antara satu sama lain saling mendukung. Sebagai penyokong je, tapi dia han bereh han pah. Nyo menansib. Pertama, mengucapkan 2 kalimah syahadah, yakni serta tasdik dan i'tikad pada hati bahwa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad pesuruh Allah. Ini yang pertama, syahadah, mengucapkan 2 kalimah syahadah, artinya membenarkan hati tanya tentang kalimah syahadah. Hanya betul hati tanya tentang kalimah syahadah. I'tikad ni lagi makna dro laju la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan kedua, mendirikan sembahyang 5 waktu dengan sempurna rukunnya dan syaratnya. Bersempurna pun sembahyang. Sempurna syaratnya dan rukunnya. Nyan je kengen katanya dengan dalam kubur. Sembahyangnya je kengen katanya dalam kubur. Bahkan menyertanya telat-telat dah sembahyang, kan pernah tak pegah. Sehingga kadang-kadang kitanya semjih je tak jawab, tapi kena hanjut tak jawab soal mungkar dan nakir. Memang kok ia teka kena gepoh tetek, kena dicambuk tetek, trep tat kedeh baru teruk semayang, baru nak yang bantu tu. Tika tanya kita yang buat semayang, datang buat semayang yang tahu katanya, lun adalah ngen kata, lun adalah sembahyang kata, dikirim oleh Allah Taala untuk bantu kata, untuk pengen kata, untuk jawab pertanyaan kata. Cuma pakai delat tat aja. Pakan telat hat pahana neulung yang pakiban ka dalam haru-hara, lun tinggai preh dia akan dicambuk oleh malaikat. Ipegah ikul le semayangnya, meno kesuruh Tuhan kepada lun, na pernah tingat kata jamun dalam dunia telat-telat tak perumun gelung, maka uronyo pun Allah Taala gekirim lun untuk membantu drone telat-telat nyamban ikul le semayang telat-telat. Artinya telat teruk tu, bahkan telat teruk karena telat teruk bantuan solat dikarenakan katanya pun telat-telat tak lakukan salat. Dan ketiga, yang semayang, memberi zakat bagi mustahiknya. Yang ketiga adalah mengeluarkan zakatnya, rukun Islam, didirikan semayang Islam pun, dibentuk, dibina, ditopang Islam itu atas 5 pondasi syahadah. Yang kedua, sembahyang sehari semalam 5 waktu. Yang ketiga, memberi zakat bagi mustahiknya atas wajah yang disuruh syarak. Hanya baju jaket pun lagi ketentuan rawai. Kan lagi keinginan kitanya memberi zakat itu tentu saja lagi ketentuan cara memberi zakat. Yang keempat, yaitu menghajikan Baitullah atas yang kuasa, yaitu melakukan ibadah haji ke Baitullah atas yang kuasa, berjalan kepadanya. Mana berjalan kepadanya, kuasa tanya untuk tajak, kuasa di segi harta, kuasa di segi kesehatan, kuasa di segi kenderaan, harus kuasa tu kanan. Jadi harta adum, kekuatan pina kenderaan ke hana, lagi nyu jamun ke kenderaan hana pesawat ke tanya halali, hai puluh ton tu, 22 ton tu, ni ke hana kenderaan. Dan kelima, yaitu puasa bulan Ramadan. Ni kelima baru puasa bulan Ramadan. Ini hana masalah. Pokoknya 5 macam. Cuma dalam sebahagian hadis kan yang kelima karu haji ka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nekul Nabi juga dalam hadis yang lain, sallu khamsakum wa zakku amwalakum wa sumu syahrakum wa hajju baita rabbikum tadkhulul jannata rabbukum bi ghairi hisab.
Dan sabda Nabi SAW, sembahyang olehmu akan sembahyang kamu yang 5 waktu. Sembahyang ligata, sembahyang 5 waktu. Artinya sembahyang wajib 5 waktu sehari semalam. Dan beri zakat olehmu akan harta kamu. Apabila harta tanya truk jakut, keluarkan zakat. Harta-harta yang wajib jakut, nah dalam ilmu fikah nisab-nisab juga nah. Alian puasa olehmu akan bulan kamu, yakni bulan Ramadan. Apabila truk bulan Ramadan, maka puasa ligata. Dan haji olehmu akan rumah Tuhan kamu, artinya ke Baitullah. Lakukan ibadah haji. Di mana kamu lakukan ibadah haji? Tentu saja di rumah Tuhan kamu, di Baitullah. Baitullah nya kana gekeun bait. Baiti rabbikum, ya, rumah Tuhan kamu. Kena dalam ilmu tauhid kena pegah-pegah dan nata pegah-pegah sih. Karena hidih tidak boleh mengucapkan sesuatu kepada Allah yang memberi waham perserupaan Allah dengan makhluk. Haram betul. Haram betul ya. Kecuali ungkapan tersebut ada dalam nas, yaitu ada dalam ayat dan ada dalam hadis. Contoh dalam hadis lagi keempat, yaitu baita rabbikum, lakukan haji olehmu kepada rumah Tuhan kamu. Ya, nya ada pi memberi waham Tuhan Allah na rumah ke. Terbayang tang lagi rumah ke tanyo na rumah, sang rumah menan ya. Nya walaupun membayang lagi yang kering hana pu tutunya. Maka hanjik ke harum tutunya karena ada nas. Nah hadis yang dinyatakan lagi dan untuk dalam ayat pun boleh jadi dalam ayat. Ya, nyamban. Jadi apabila dalam hadis tutu-tutu yang kadang-kadang memberi waham seolah-olah Tuhan itu seperti makhluk, hanya menyo dalam ayat dalam hadis boleh. Karena di situ ada takwil kelagian makna. Ada rumah Allah. Seluruh masjid yang dalam dunia, dalam bumi, nyan mandum-mandum gekeun dengan rumah Allah. Cuma kiba makna rumah Allah, rumah bersujud kepada Allah. Maka jika dengan masjid. Masjid itu adalah tempat sujud, isim makan, nama suatu tempat. Masjid, tempat sujud. Maka jika rumah Allah, artinya rumah untuk bersujud kepada Allah. Ya, nyampan. Sembahyang kamu 5 waktu dan beri zakat olehmu. Sabda Nabi SAW, sembahyang kamu akan sembahyang kamu yang 5 waktu dan beri zakat olehmu akan harta kamu. Puasa olehmu akan bulan kamu, yakni bulan Ramadan. Dan haji olehmu akan rumah Tuhan kamu, ya. Pubuk ibadah haji ke rumah Tuhan kamu. Niscaya masuk kamu akan surga Tuhan kamu dengan tiada hisab. Nya meyogat pada terjaga rukun Islam yang 5 nyan, maksiat mandum tapi jaminan Allah kamu surga. Itu jaminan Allah. Hana peragu tu. Nah, riwayat daripada Ikrimah. Nan riwayatkan daripada Ikrimah daripada nicok daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, semoga ridha oleh Allah Taala daripadanya, Ibnu dan Abbas, hai Ibnu Abbas. Daripada nicok daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia bersabda, Rajab itu bulan Allah, Sya'ban itu bulanku, dan Ramadan bulan umatku. Menan. Jadi nyo nan begah le kerimahnya berkenaan dengan bulan Ramadan ngene begah. Bulan Ramadan itu bulan umatku. Bulan yang kemuliaan yang gejuk kepada umat Nabi Muhammad. Khusus kegetanyo Ramadan tersebut. Munyo Rajab bulan Allah, munyo Sya'ban bulan aku bulan Nabi. Gejik Nabi menyonya cerita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, hana gekalan oleh Siti Aisyah, Nabi ni puasa yang paling le kecuali bulan Sya'ban. Nya kan bulan Sya'ban bulanku kata Nabi. Bulan Sya'ban yang paling trik puasa oleh Rasulullah. Yang ke Ramadan tak puasa wajib. Nya bulan lain, bulan Sya'ban yang paling le. Puasa oleh Nabi dari pun kadang-kadang ni cok 15 3 baru dipiuh. Hanya di bulan Sya'ban. Jadi pemulia bulan Sya'ban itu bulanku, bulan Nabi. Bulan Ramadan itu bulan umatku, sedangkan Rajab itu bulan Allah. Ini hana penjabaran, hana dijelaskan. Tapi yang kita lain nak berga. Di antaranya bulan Rajab itu bulan Allah, yaitu Allah Taala istimewakan katanya. Nya dijanji pengampunan oleh Allah bulannya. Orang yang berpuasa, berbuat ibadat dalam bulan Rajab. Nyan padik-padik macam hikmah haji.
Di antaranya bulan yang diharamkan untuk berperang. Di antaranya bulan yang Allah Ta'ala beri kelonggaran, kemudahan bagi hamba-hamba Allah yang mendekatkan diri kepada Allah di dalam bulan Rajab. Ini janji Allah khususnya ke bulan Rajab. Sehingga kan syahrullah, Rajab itu bulan Allah. Orang yang dekat kepada Allah Ta'ala di dalam bulan Rajab, Allah menjamin akan memudahkan segala urusannya di bulan Rajab. Yang di antara makna yaitu bid daripada Rajab itu adalah bulan Allah. Hanya Allah sendiri menjanjikan pengampunan juga di bulan Rajab. Hai bulan lain nasid kan hana. Tapi nyan na perhatian khusus dalam bulan Rajab ya. Nyamban nu bagah. Dan hikmah ditentukan sembahyang. Kiban pada ini putar lanjutnya belum. Nyukah hikmah selanjutnya. Tak wujud tu? Jud dah. Hikmah ditentukan sembahyang pada 5 waktu itu ya. Pakai 5 buah waktu sembahyang. Pakai waktu asar, waktu maghrib, waktu isya. Tak boleh waktu lain kan jid. Waktu maghrib hana menji pi, waktu isya kata ke maghrib. Kemudian kan subuh dalam tengah-tengah tengut payah tak beda. Pakai lagi nyan waktu. Yang juga ada hikmahnya. Yang kerja kan lagi hut katanya waktu sembahyang berlagi yang giyu oleh Allah. Nyo hikmah. Nyo penting juga. Hikmah ditentukan sembahyang pada 5 waktu itu, pakai 5 buah waktunya ditentukan sembahyang. Bahwasanya pada waktu zuhur lehu lepun. Zuhur waktu lehu kan cukup suum, waktu yang paling suum adalah waktu lehu. Nya waktu lehu waktu sedang dinyalakan neraka jahanam. Nya waktu Allah Taala tengah neparuk api yang dalam neraka jahanam nya. Maka barang siapa sembahyang zuhur pada waktunya, orang sembahyang lehu dalam waktu, baik luar waktu, keluar ia daripada dosanya seperti hari diperanakkan dia oleh ibunya. Hana pertama dalam neraka aja. Nya lagi yang kelebihan. Memang sahabat-sahabat sembahyang luar biasa kelebihan nunjuk Allah Taala. Agak sembahyangnya utamakan betul-betul sempurna. Yaitu orang yang salat zuhur kelebihannya adalah yaitu lagi goknya diperanakkan daripada ibunya. Dan pada waktu asar bawa waktunya guyu ibadat katanya oleh Allah Taala bawa waktu asar. Karena waktu asarnya memakan Adam akan buah kayu. Nabi Adam nepajuh buah kaya bak waktu asar. Yang nepajuh buah kaya terlarang. Yang tak kitanya buah khuldi. Maka barang siapa sembahyang asar pada waktunya, urang sembahyang asar dalam waktu drawai. Be asar itu kamu lili asar ke artinya karak-karam KBB maghrib. Yang diharamkan Allah Taala akan jasadnya atas api neraka. Hina Nabi Adam gepubut yaitu pajuh buah kaya. Yang kan buah kaya yang dilarang oleh Allah. Gepubut suatu kesalahan, tapi tanya dalam akidah tu hanjit etika Rasul itu mengerjakan satu kesalahan. Nya wajib takwil ya. Olehnya yang selanjutnya waktu maghrib. Waktu maghrib hina ngiu semayang, yaitu waktu maghribnya taubat Allah atas Adam. Makna taubat Allah atas Adam, Allah Taala nerima taubat Nabi Adam. Maka barang siapa sembahyang maghrib pada waktunya, tiada minta ia akan sesuatu hajat melainkan diberi akan dia. Nya fadilah sembahyang maghrib. Kerja sahabat-sahabat sembahyang raya tak tar keutamaan ji. Sembahyang maghrib, sembahyang di mana Nabi Adam berterima taubat oleh Allah. Maka si barang kasau mantang imlake le sembahyang maghrib nya hidup di ibadah kepada Allah Taala, juga kabulkan hajat ji Allah. Ada kena gebegah, kena kelebihan khusus tanya duk le maghrib sampai teruk waktu isya. Nya luar biasanya kelebihannya. Ya, hidupnya melake berdoa kepada Allah. Teman kita tanya kadang-kadang si kata ikuti majlis taklim nyan nasabah saah le maghribnya yang makbul doa ya. Makanya le maghrib ka hanggebi pubut yang sia-sia yang lain ada je tikang isi dengan salat sampai salat awabin sambil menunggu waktu isya. Sampai awabinnya 20 rakaat. Yang ke sampai dinan ke syariat supaya beruh dalam but-but yang lain karena watenya nawate yang luar biasa ini mustajabah. Urung hana urung yang berdoa lawatenya melainkan kebega akan diberi hajatnya waktu setelah salat maghrib hingga kepada waktu isya. Dan pada waktu isya ya, pakat isya teman. Waktu isya bawatanya yang semayang katanya menyeru akan kelam kubur dan kelam hari kiamat. Waktu isyanya kan kaseput ini karena kita mengisyanya ka sempurna gelap malam. Menyemantang waktu maghrib okeylah, mantang goresan-goresan merah di langit, mantang agak-agak pengbacut
Tapi menyuka insya nyuka sempurna kelam. Sempurna kelam mengingatkan menyerupai kelam kubur dan kelam hari kiamat. Orang kiamat kan pengeh. Orang kiamat seput, tajak lang seput amai tahana, tajak lang seput duro lempah jai, tajak lang seput tuum lempah berat. Maka barang siapa sembahyang insya pada waktunya, insya sembahyang bawa tedroi atau berjalan kepadanya, diberi ya sembahyang insya lebih-lebih berjamaah, diberi Allah Ta'ala akan dia nur di dalam kuburnya pada hari kiamat. Maka akan Allah Ta'ala pupengeh kubur uji singa pada hari kiamat, pupengeh kubur pada dalam kubur, dan pupengeh juga hari kiamatnya nanti dia berjalan di atas sirat dan di padang mahsyar. Yang ke Allah beri nur di dalam kuburnya dan pada hari kiamat Allah pupengeh dalam kubur, dan juga Allah Ta'ala pupengeh uji sehingga pada hari kiamat. Sabar tu. Dan barang siapa sembahyang subuh, sembahyang subuh juga pada waktunya, baik subuh kabih subuh, luhu karabih luhu, asar menansit, insya lagi nyansit, nyan dua kelepasan, Masya Allah. Menyo subuh sit dua boh lepas tanya. Yang pertama gelah daripada nuraka, yang kedua gelah daripada sifat munafik, nifak. Nifak itu munafik. Munafik itu adalah palsu. Ibadat itu palsu. Ibadat tapi palsu dan you kira agak anggap oleh Allah. Tapi hana menan yo. Betul-betul ibadat karena Allah Taala, bukan palsu. Kau menan menyo munafik. Iku meno ilikut mude ipegah meno ipubut lagi je, itu tanda-tanda sifat munafik. Jadi ibadah katanya tanya dalam pandangan Allah Taala adalah bukan palsu. Hana gekeun pu sembayang yang palsu sembayangnya. Pu taatnya palsu yang hana menan. Nyan adalah ibadah salat subuh dalam waktu. Maka upayakanlah supaya katanya mendapat kelebihan yang lainnya, dan wateta pubut kebaikan lagi katanya juga benalah mate itu imtisal perintah Allah yang pokoknya supaya enggak merupakan keutamaan ibadah. Arti imtisal menjunjung perintah Allah, pakan tak pubut ibadahnya karena Allah karena payah tak peraya perintah Allah. Nyamban tapi nyo kaji eno menteng dan telah menurun Allah Taala. Yang kelebihan hikmah-hikmah daripada salat yang luar biasa. Maka utamakan. Baik danyo kadang-kadang kata utamakan sembahyang sunat daripada sembahyang fardu. Sembahyang sunat giyusit, tapi fardu lebih tak lom dak utamakan. Nya sunat lu gede tak tamah ged, gede tak pubut. Sembahyang fardu kareleh-releh baik menan. Yang kebekas salah satu tipuan setan. Tipu daya setan, ipu gemar seorang hamba pada sunat, ipu be'e pada fardu. Padahal fardu itu lebih utama daripada sunat. Gimana? Yohana kaji. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu